BORDIS atau Bogor Regency Disaster Information System merupakan suatu sistem informasi berbasis web GIS yang memberikan informasi mengenai data kejadian bencana dan peta kejadian bencana di Kabupaten Bogor. Berikut merupakan demo dari BORDIS. WebGIS Bencana Kabupaten Bogor dapat diakses melalui alamat webgisbencana.com. Halaman pertama yang muncul yaitu halaman untuk login, di mana untuk dapat mengakses BORDIS perlu memasukkan username dan password. Apabila pengguna tidak mengisi field username dan password, maka sistem akan memberikan notifikasi untuk mengisi field karena kesalahan field input kosong. Apabila username dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang telah terdaftar, maka sistem akan memberikan notifikasi error gagal login karena nama pengguna dan atau kata sandi salah. Apabila pengguna menginputkan data username dan password yang sesuai, maka pengguna akan berhasil login dan diarahkan pada halaman beranda WebGIS. Halaman beranda merupakan halaman awal yang ditampilkan ketika pengguna mengakses BORDIS, Bogor Regency Disaster Information System, yang menampilkan informasi umum mengenai WebGIS. Pada BORDIS terdapat beberapa pilihan menu, yaitu menu master data yang berisi menu kecamatan dan kategori bencana, menu kejadian bencana yang berisi titik bencana, menu peta yang berisi peta kecamatan dan peta titik bencana, dan terakhir menu keluar yang juga dapat diakses melalui header. Pertama yaitu menu kecamatan yang berisi data kecamatan di Kabupaten Bogor, meliputi kode kecamatan, nama kecamatan, peta kecamatan, warna, dan aksi untuk kelola data. Fungsi tambah digunakan untuk menambahkan data kecamatan baru. Ketika admin melakukan proses tambah, maka sistem akan menampilkan halaman form kecamatan. Halaman ini juga akan ditampilkan ketika admin melakukan proses ubah data. Data yang digunakan yaitu data kode kecamatan, nama kecamatan, file GeoJSON dari kecamatan yang bersangkutan, dan warna sebagai simbologi dalam peta. Sebagai contoh, kita lakukan tambah data seperti berikut. Kemudian memilih simpan, dan sistem akan melakukan validasi data. Apabila data yang dimasukkan sesuai, maka data berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi data sukses ditambah. Akan tetapi, jika pengisian data tidak sesuai aturan, sebagai contoh kita lakukan ubah data dan memasukkan data untuk peta kecamatan tidak menggunakan format GeoJSON. Maka, sistem akan memberikan peringatan notifikasi error karena tipe file yang tidak sesuai sehingga data tidak akan terunggah. Selanjutnya, jika ubah data kecamatan sesuai aturan, maka sistem akan menampilkan notifikasi data sukses diubah dan perubahan data akan tersimpan pada tabel. Fungsi hapus dilakukan melalui tombol hapus pada kolom aksi. Ketika admin melakukan hapus, maka sistem akan menampilkan peringatan hapus untuk disetujui. Apabila memilih OK, maka sistem akan menghapus data dan menampilkan notifikasi data sukses dihapus. Selanjutnya yaitu menu kategori bencana, berisi informasi kategori bencana yang digunakan dalam kategorisasi kejadian bencana pada peta kejadian bencana. Kategori bencana berfungsi untuk menampilkan kelas kategori bencana berdasarkan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Tabel kategori bencana berisi data, nama kategori bencana, marker, dan aksi. Fungsi tambah digunakan untuk menambahkan data kategori bencana baru. Ketika admin melakukan proses tambah data, maka sistem akan menampilkan halaman form kategori bencana. Halaman ini juga akan ditampilkan ketika admin melakukan proses ubah data. Sebagai contoh, kita lakukan tambah data seperti berikut. Setelah disimpan, sistem akan melakukan validasi data. Jika data yang dimasukkan sesuai, maka akan menampilkan notifikasi data sukses ditambah.
Akan tetapi, jika pengisian data tidak sesuai aturan, sebagai contoh, kita lakukan ubah data dengan mengunggah marker yang tidak menggunakan format JPG, JPEG, atau PNG. Maka sistem akan memberikan peringatan notifikasi error karena tipe file yang tidak sesuai sehingga data tidak akan terunggah. Fungsi hapus dilakukan melalui tombol hapus pada kolom aksi. Ketika admin akan menghapus, maka sistem akan menampilkan peringatan hapus untuk disetujui. Apabila memilih tombol OK, maka sistem akan menghapus data dan menampilkan notifikasi data sukses dihapus. Selanjutnya, menu kejadian bencana berisi informasi data kejadian bencana di Kabupaten Bogor. Tabel kejadian bencana berisi informasi data lokasi, nama kecamatan, latitude, longitude, sumber informasi, tanggal, waktu, jenis bencana, korban jiwa, kerugian materi, total kerugian, kategori bencana, dan aksi untuk kelola data. Selain itu, juga menyediakan fungsi tambah data, import tabel, dan ekspor PDF. Fungsi tambah digunakan untuk menambahkan data kejadian bencana baru. Ketika melakukan proses tambah, maka sistem akan menampilkan halaman form tambah kejadian bencana. Halaman inilah yang juga akan ditampilkan saat melakukan proses ubah data. Sebagai contoh, kita lakukan tambah data seperti berikut. Pengisian form untuk lokasi dan titik koordinat selain dengan menuliskan langsung pada form juga dapat dilakukan dengan memilih titik pada peta. Titik koordinat dan alamat yang diambil dari titik ini akan dikirimkan pada form lokasi dan titik koordinat. Setelah memilih simpan, maka data akan tersimpan dan sistem akan menampilkan notifikasi data sukses ditambah. Selanjutnya, untuk ubah data kejadian bencana seperti berikut. Setelah memilih simpan, sistem akan menampilkan notifikasi data sukses diubah dan perubahan data akan tersimpan pada tabel. Fungsi hapus dilakukan melalui tombol hapus pada kolom aksi. Ketika akan menghapus data, sistem akan menampilkan peringatan hapus untuk disetujui. Apabila memilih OK, sistem akan menghapus data dan menampilkan notifikasi data sukses dihapus. Fitur import tabel digunakan untuk mengunggah file kejadian bencana yang berisi beberapa data kejadian bencana sekaligus dalam format CSV. File CSV yang dapat diupload berupa data kejadian bencana dengan format isian dan urutan yang sesuai dengan tabel kejadian bencana tanpa menggunakan header. Ketika melakukan proses import tabel, maka sistem akan menampilkan form untuk upload tabel. Ketika memilih simpan, maka sistem akan melakukan validasi data. Jika validasi data berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi import data sukses dan data yang diupload akan ditambahkan pada tabel kejadian bencana. Akan tetapi, jika data yang diunggah tidak menggunakan format CSV, seperti contoh berikut, maka upload data akan gagal dan sistem akan memberikan notifikasi error karena tipe file yang tidak sesuai dan data tidak akan terunggah. Fitur ekspor data digunakan untuk mengekspor tabel kejadian bencana ke dalam format PDF yang nantinya dapat diunduh. Tampilan halaman ekspor data adalah seperti berikut. Jika ingin mengunduh, maka dapat menggunakan tombol unduh data seperti berikut. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian data, urut data, dan display data. Fitur pencarian data digunakan untuk mencari data berdasarkan kata kunci yang diinginkan. Seperti contoh, kita cari data dengan kata kunci kekeringan, maka akan ditampilkan hasil pencarian seperti berikut.
Fitur sortir digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom yang dipilih. Default kolom yang digunakan untuk urut data adalah kolom tanggal. Fitur display digunakan untuk mengatur tampilan data yang akan ditampilkan pada tiap halaman. Banyaknya jumlah item data yang ditampilkan pada tabel kejadian bencana dapat diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, yaitu halaman peta kecamatan. Halaman ini menampilkan peta administrasi kecamatan di Kabupaten Bogor. Fitur yang terdapat pada halaman ini diantaranya yaitu legenda untuk layar kecamatan, dan terdapat pop-up yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kecamatan yang dipilih dengan beberapa base map peta. Halaman peta titik bencana menampilkan titik kejadian bencana Kabupaten Bogor berdasarkan data di tabel kejadian bencana. Fitur yang terdapat pada halaman ini terdapat legenda untuk layar kecamatan dan layar kategori bencana untuk menampilkan titik bencana berdasarkan kategorinya. Selain itu, terdapat pop-up untuk menampilkan informasi mengenai kejadian bencana pada titik yang dipilih. Terakhir adalah menu keluar untuk meninggalkan halaman WebGIS. Ketika memilih menu keluar ini, maka pengguna akan keluar dari sistem dan otomatis menampilkan form login. Sekian dan terima kasih.